Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Teguh Mulyadi. Saya dari Universitas Pamulang senang dapat membawakan sebuah presentasi ini mengenai tentang materi dari balance scorecard. Mungkin selama 10 menit atau lebih ke depan saya akan mempresentasikan kepada teman-teman mengenai balance scorecard. Jadi tujuan utamanya itu pada presentasi kali ini membahas tentang balance scorecard atau yang biasa disingkat itu BSC, digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Apa itu balance scorecard atau BSC? Balance scorecard berasal dari dua suku kata, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Nah, lalu pada awalnya dengan BSC ini perusahaan jadi mungkin lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC sangat membantu perusahaan untuk memberikan sebuah pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif, efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Balance scorecard memberikan perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasil balance scorecardnya itu menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Balance scorecard akan menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian ukuran koheren dalam 4 perspektif yang berimbang. Jadi sistem BSC ini sebenarnya bertujuannya itu untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik, ya kan? Terus tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Jadi bidangnya itu yang biasa dikatakan itu adalah kepuasan pelanggan, inovasi, produk dan lain-lain deh. Kan? Jadi pada intinya balance scorecard atau yang bisa dikatakan BSC itu merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk biasa disebut dengan strategi manajemen. Berbeda dengan strategi manajemen pada umumnya, ya kan, yang lebih cenderung itu memiliki konsep yang sederhana. Metode ini balance scorecard menggunakan pendekatan yang lebih integratif dengan mengubah misi dan strategi organisasi menjadi tujuan dan ukuran-ukuran yang lebih terwujud. Nah, lalu ada fungsi dari balance scorecard. Yang pertama adalah sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Terus yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda, gitu loh. Terus yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, alat analisis efektif strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang enam, sebagai alat key performance indication perusahaan. Ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Kedelapan, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Jadi balance scorecard itu biasa dikatakan adalah sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan. Jadi sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Jadi salah satu kelemahannya itu adalah informasi yang disajikan itu terbatas dan kurangnya akurasi sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Jadi kayak misalnya saat terjadi krisis gitu kan, kebijakan pemerintah atau kejadian di monumen-monumen tertentu deh, ya kan.
Tapi kan namun begitu juga kan perusahaan tetap harus memiliki acuan pengukuran seperti balance scorecard, karena di dalamnya itu terdapat 4 perspektif utama nih yang memang menjadi poin penting dalam bisnis. Ada yang tahu nggak dari 4 perspektifnya? Nah, ini dia. 4 perspektif BSC. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Apa itu perspektif keuangan? Yang biasa dikatakan perspektif keuangan itu kayak misalnya tuh bagaimana kita berorientasi pada para pemegang saham utama yang paling bernilai bagi para pelanggan. Jadi yang biasa saya katakan bahwa kalau mengenai tentang menurut saya aja nih ya, perspektif keuangan itu adalah prinsip balance scorecard yang harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non keuangan. Ya memang perspektif keuangan ini tidak bisa bekerja tanpa adanya perspektif non keuangan. Jadi misalnya kayak laba keuntungan yang diperoleh perusahaan karena produknya gitu kan tersebut. Setiap produk itu pasti kan memiliki nilai manfaat bagi konsumen, atau bisa saja karena faktor SDM dan proses bisnisnya dari perusahaan tersebut. Pengukuran perspektif keuangan juga bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Misalnya nih ya, dengan menganalisis tren keuangan, common size, value ya kan, antara perusahaan dan pesaing, dan rasio keuangan seperti rasio liabilitas, resiko aktivitas, rasio hutang, rasio keuntungan, dan rasio solvabilitas. Jadi perspektif keuangan juga berguna sebagai perusahaan atau bisnis yang mungkin kalian itu memiliki daya tarik kepada para investor nih ya kan. Bisa dikatakan perspektif yang satu ini mungkin sangat penting dan menjadi dasar ukur kesehatan bisnis Anda. Jadi intinya dari kunci perspektif keuangan ini itu udah pasti laba keuntungan kan. Tren pertumbuhan ya kan. Terus ekonomi, value added atau return of equity and investment mungkin, atau arus kas ya kan. Terus yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan itu kayak misalnya bagaimana kita bisa menjadi supplier gitu kan. Dalam perspektif balance scorecard pelanggan ini mungkin perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Jadi selanjutnya itu manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menjanjikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Jadi kunci dalam perspektif konsumen ini atau pelanggan ini ya kan, kepuasan retensi, terus ekuisisi nilai manfaat dan market share konsumen gitu. Terus yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Contohnya misal kayak proses bisnis apa aja yang terbaik lah yang harus kita lakukan gitu kan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, atau mencapai tujuan finansial dan kepuasan pelanggan. Perspektif ini bisnis internal menampilkan sebuah proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value position yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang mungkin yang diinginkan itu dan memuaskannya para pemegang saham. Jadi tiap perusahaan itu harus mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Terus ada yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Misal kalau pembelajaran dan pertumbuhan. Bagaimana kita dapat meningkatkan dan menciptakan value secara terus-menerus, terutama dalam hubungan dengan kemampuan dan motivasi karyawan. Ini sih sedikit menyediakan infrastruktur bagi pencapaian ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting banget bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu sumber daya manusianya, sistem dan produsennya. Prosedur, maaf, tolak ukur dari kinerja keuangan pelanggan, proses bisnis internal juga bisa menjadi pemicu kesenjangan yang besar antara kemampuan yang ada dari manusia itu. Dari sistem dan prosedur. Untuk memperkecil kesenjangan itu, maka suatu perusahaan harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling karyawan, yaitu meningkatkan kemampuan sistem dan teknologi informasi serta menata ulang prosedur yang ada gitu loh. Lalu ada keuntungan dan kelemahan balance scorecard. Sebelum lebih jauh menguraikan keunggulan dan kelemahan BSC dalam penjelasan sebelumnya tentang pengertian BSC dan keempat perspektifnya, mungkin telah dipahami bahwa balance scorecard itu merupakan suatu kerangka kerja baru yang mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Selain ukuran finansial masa lalu, BSC juga menggunakan pendorong kinerja masa depan. Pendorong kinerja yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran serta pertumbuhan diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat di dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. BSC juga tetap mempertahankan berbagai ukuran finansial tradisional yang hanya menjelaskan berbagai peristiwa masa lalu dan tidak memadai untuk menuntut dan mengevaluasi perjalanan yang harus dilalui perusahaan abad informasi. Mungkin dalam menciptakan nilai masa depan melalui investasi yang ditanamkan pada pelanggan, pemasok, pekerja, proses, teknologi, dan inovasi, BSC juga melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong kinerja masa depan gitu. Keunggulan BSC ada 4, yaitu komprehensif, koheren, keseimbangan, dan terukur. Keunggulannya dari BSC itu, kelebihan dari BSC ya, dibandingkan dengan sistem pengukuran yang ada sebelumnya adalah kemampuan BSC dalam mencantumkan aspek-aspek yang harus diukur oleh sebuah perusahaan agar bisa mendapatkan sudut pandang yang seimbang. Kelebihan ini membuat konsep BSC sangat populer untuk dipergunakan oleh bisnis, industri, perusahaan, serta berbagai organisasi lainnya. Jadi konsep BSC ini membantu perusahaan atau organisasi lainnya untuk melihat secara objektif dan membawa visi yang ada di dalam bentuk tindakan yang sebenarnya. Dan hal ini juga yang membuat sebuah bentuk organisasi akan mendapatkan manfaat dari pengguna konsep ini. Nah, lalu ada kelemahan BSC. 1. Korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non finansial dan hasilnya. Terus yang kedua, terpaku pada hasil keuangan, fixation atau financial result. Terus yang ketiga, tidak ada mekanisme perbaikan. Terus yang keempat, ukuran-ukuran
tidak diperbarui. Yang kelima, terlalu banyak pengukuran. Yang keenam juga kesulitan dalam menetapkan trade off. Jadi kelemahan BSC ini juga merupakan sistem pengukuran kinerja yang cocok digunakan dalam manajemen kontemporer yang memanfaatkan secara teknologi informasi dalam bisnis. Teknologi informasi ini juga tidak menentukan apa yang harus dikerjakan pekerja, tetapi teknologi ini menyediakan kebebasan dan kemudahan bagi pemakainya untuk mewujudkan kreativitas mereka. Apalagi zaman sekarang itu teknologi informasi ini itu ukuran kinerja itu harus tidak lagi ditunjukkan untuk mengendalikan tindakan personel dong, tetapi juga diarahkan untuk pemotivasian personel kayak gitu. Terus selanjutnya ada dari singkatnya balance scorecard ya, adalah satu konsep pengukur kinerja yang sebenarnya memberikan kerangka komprehensif atau menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategiknya gitu. Sasaran strategiknya itu yang komprehensif itu dapat dirumuskan karena BSC-nya sendiri itu menggunakan 4 perspektif yang satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan gitu, kayak cintaku padamu. Namun di sisi lain juga selain keunggulan tersebut juga tentu juga terdapat beberapa kelemahan balance scorecard. Ya mungkin di sisi lain yang dimaksudnya itu ada orang ketiga lah ya kan gitu. Tapi cintaku ini tetap selalu berhubung dan tak akan bisa terpisah olehmu gitu. Lalu ada, tahukah kamu ya kan, penentuan jati diri balance scorecard itu ya kan, tujuannya itu penentuan jati diri ya dari sebuah entitas atau organisasi ya kan, kelangsungan hidup atau going concern. Jadi sehingga kinerja pengukurannya itu kinerjanya menjadi penting, apakah organisasi ini tuh sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Kinerja ini merupakan hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik ataupun material dan non fisik atau non material. Pada beberapa tahun terakhir disadari bahwa ukuran kinerja keuangan ini yang digunakan oleh instansi atau pengukuran kinerja tidak lagi itu memadai, karena ukuran kinerja keuangan ini mengandalkan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi berfokus kepada keuangan, mengakibatkan organisasi ini lebih memfokuskan pada perwujudan kinerja jangka panjang. Maka digunakanlah BSC dalam melampir keseluruhan proses kegiatan yang meliputi 6 bagiannya itu yaitu 1. Perumusan strategi, 2. Perencanaan strategi, 3. Penyusunan program, 4. Penyusunan anggaran, 5. Implementasi, 6. Pemantauan kayak gitu. Terus ada apa di sini? Perumusan strategi berbasis balance scorecard. Perumusan berbasis strategi balance scorecard. Mungkin peran atau kompetensi ini ditetapkan berdasar pada visi misi, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi perusahaan mungkin ya. Melalui sistem ini mungkin terpadu pengelolaan kinerja personel yang tadi dikatakan kan, berbasis balance scorecard gitu loh. Jadi seluruh personelnya itu perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi signifikan dalam melaksanakan misi perusahaan untuk mencapai visi perusahaan dengan menggunakan strategi perusahaan. Jadi peran dan kompetensi ini inti dari personel tertentu itu berdasarkan kinerja yang hendak dicapai oleh perusahaan sendiri itu loh. Jadi sehingga menjadi fleksibel lah secara permanen peran dan perumusan strateginya gitu loh.
Lalu mungkin sistem perumusan strategi ini menghasilkan informasi tentang tren perubahan lingkungan yang berdampak terhadap misi visi, yakni keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi perusahaan. Misi dan strategi memfokuskan kinerja profesional. Visi yang memberikan arah kemana kinerja personal ditunjukkan ke masa depan. Keyakinan dasar memacu semangat personel dalam menghasilkan kinerja bagi perusahaan, dan nilai dasar menyediakan batas-batas dalam merencanakan kinerja dan mengevaluasi kinerja personel. Lalu ada penyusunan balance scorecard. Penyusunan balance scorecard mungkin yang telah saya teliti menurut Kaplan kalau nggak salah deh, dan Norton. Ada beberapa manfaat yang ditawarkan pada strategi manajemen ini gitu loh. Mana ya? Tuh kan ada kan. Tahapan strategi fokus, tahapan assessment, tahapan change planning and implementation, tahapan conditional dan improvement. Terus dalam organisasi atau perusahaan membutuhkan balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton, ada beberapa manfaat yang ditawarkan pada strategi manajemen dengan BSC, meliputi 1. Menyelaras sasaran departemen dan individu dengan strategi organisasi. Terus yang kedua, mengidentifikasi dan menyelaras inisiatif strategi. 3. Mengklarifikasikan dan mengkonsumsikan strategi yang semuanya organisasi. 4. Melaksanakan peninjauan strategi secara periodik. 5. Meningkatkan sasaran strategi dengan target jangka panjang dan anggaran tahunan. 6. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk memperbaiki balance scorecard atau strateginya. Seperti itu. Jadi pada awalnya itu mungkin alat ini hanya diterapkan pada level eksekutif. Jadi yang dimana pengukuran dilakukan ini adalah berdasarkan perspektif keuangan. Namun penerapan ini juga berkembang menjadi 4 sudut pandang, yaitu keuangan, bisnis internal, pelanggan serta pembelajaran dan pertumbuhan. Udah 4. Jadi penyusunan BSC ini harus didasarkan dari 4 perspektif tersebut tadi itu yang saya sebutkan. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa BSC ini juga berfungsi untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam tujuan nyata yang terorganisir sepanjang jalur 4 perspektif berbeda tersebut. Dengan memfokuskan pada pelanggan, proses internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran pada masa sekarang, perusahaan dapat mengamankan posisi keuangannya di masa depan nanti, ya kan? Jadi para pemegang saham dan perusahaan cenderung lebih menginginkan kesuksesan finansial dalam jangka pendek. Oleh karena itu, BSC diperlukan untuk mengenali keseimbangan antara pengukuran jangka panjang dan menengah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang telah saya sampaikan, apa yang mungkin kurang dimengerti atau kurang dipahami, saya mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Bye.